Baik, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Jadi kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik. Mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Kalau bisa membawa kita dalam doa. Silakan berdiri. Teman-teman serta Pak Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu Engkau utus datang ke dunia, laksana tabib yang mencari orang sakit dan bukan orang sehat. Putramu datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang yang merasa benar. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau berkenan memanggil kami anak-anak-Mu yang berdosa ini untuk Engkau selamatkan. Dampingilah kami agar kami dapat belajar meneladani Putra-Mu untuk dapat membantu siapapun yang ingin lebih dekat dengan Engkau. Dengan perantaraan Kristus penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Silakan duduk. Baik, setelah kita doa, kita tepuk Sakeus, kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Materi yang lalu tentang apa? Yesus mengajarkan umat-umat. Terima kasih. Apakah anak-anak ini pernah berbuat salah? Pernah. Bagaimana perasaanmu ketika kamu berbuat salah? Merasa apa? Tidak nyaman. Bagaimana perasaanmu ketika kamu dipanggil kembali oleh orang tuamu atau oleh gurumu setelah kamu berbuat salah? Merasa senang. Merasa senang. Betul. Terima kasih. Mari kita akan melihat tentang tujuan beberapa hal dalam hubungan dengan tujuan ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini. Selain tujuan pembelajaran, juga ada kompetisi dasar dan indikator. Jadi ada pertama menyatakan iman, dan yang keenam itu dalam hubungan dengan keterampilan kita. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat. Kita lanjut dengan mengamati gambar. Ada 4 gambar. Gambar apa saja? Orang sedang mengaku dan Yesus duduk. Seorang anak pohon. Ada di atas pohon, ada sementara mencuci atau buat apa? Dari gambar ini siapa bisa bertanya? Saya, Pak. Ya, Aldo. Kenapa orang itu memanjat pohon? Karena ia akan melihat Yesus. Siapa lagi bisa bertanya? Ya, Pak. Mengapa Yesus memanjat seorang anak itu, Pak? Ya, ini jawab. Efron, jawab. Bagaimana? Karena Yesus mengampuni. Dia mau mengampuni. Ada yang lain lagi? Mungkin mau bertanya? Saya itu, Pak. Ya. Kenapa perempuan itu mencuci kaki Yesus? Iya, kenapa? Kalau ya. Karena dia ingin Bertobat karena dia ingin mau bertobat. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, betul, luar biasa. Tepuk tangan. Kita lanjutkan kepada ini kompetisi dasar dan indikator sudah kita lihat tadi. Nah, dari materi kita pada hari ini adalah tentang Yesus memanggil orang berdosa. Betul. Lanjut. Nah, yang berikut kita melihat tes kitab suci kita, yaitu dari Injil mana? Injil Lukas. Baca lengkap. Injil Lukas ayat 1-10. Injil lagi. Yang kedua? Injil Lukas 20 ayat 36-50. Ya, kita membaca Injil Lukas
bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Coba, ini peguru baca saja ya. Peguru baca ya. Sakeus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan seterusnya. Anak-anak bisa membacanya. Coba, engkau baca. Injil Lukas bab 19. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih. Baik, yang berikut setelah membaca Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10, Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50, anak-anak diminta untuk mendalaminya. Kita dalam kelompok kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk berhadapan ya. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 soal nomor 3 dan nomor 4. Coba pelajari soal nomor 3 dan nomor 4, lihat jawabannya. Oke, mari kita buat laporan. Mari. Saya minta kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana. Mari, lebih cepat. Maju, Efron, mari, lebih cepat, naik. Nah, pelapornya bukan berhadapan. Saling berhadapan di sana ya. Ya, kelompok 1, baca hasilnya. Apa yang menjadi tugas utusan Yesus? A. Memberitakan kerja Allah. B. Memberitakan perdamaian. C. Menobatkan orang berdosa. D. Memberitakan cinta kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah kita mendalami dalam diskusi kelompok, kita mendalami materi ini, sekarang anak-anak diminta untuk bisa duduk, bisa merefleksikan terhadap kegiatan kita hari ini. Guru baca pertanyaan refleksinya. Apakah aku bersikap ramah kepada orang yang dianggap tidak baik? Nomor 2, apakah aku berteman dengan orang-orang yang pernah berbuat salah di sekolah atau masyarakat? Pernah tidak berbuat salah? Pernah? Engkau bisa bersikap ramah terhadap musuh-musuhmu? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Itu hasil refleksi kau. Ada rangkuman pelajaran yang harus anak-anak catat dan belajar di rumah. Ada rangkuman seperti itu. Dari kamu baca, sebentar Pak Guru akan bagi teks rangkuman ini, anak-anak baca ya, baca dan belajar di rumah. Lanjut. Nah, anak-anak sekalian, ini ada soal.
Ada soal untuk ujian, untuk evaluasi pada pembelajaran ini. Ada 5 nomor. Kamu tulis ya. Tulis soal ini. Anak-anak diminta untuk tulis soal, mencatatnya dan kerjakan tentang orang berdosa. Jadi orang Yahudi itu melihat bahwa orang berdosa itu adalah orang-orang yang sakit-sakit, itu orang berdosa, para pemungut cukai, sehingga mereka tidak boleh bergaul dengannya, seperti itu. Yang berikut kita periksa tugas nomor 2. Soal nomor 2. Tugas pokok Yesus datang ke dunia adalah memberitakan kerajaan Allah. Ia bergaul dengan semua orang, termasuk orang yang dianggap berdosa. Jelaskan 3 tindakan Yesus terhadap orang yang dianggap berdosa. Jadi kamu sudah jawab, yaitu merangkulnya, mengasihinya, menyayangi. Kita bisa bermusuhan. Soal nomor 3. Kesimpulan alasan Yesus bergaul bersama orang-orang yang dianggap berbuat dosa itu ada karena semua orang ini adalah keturunan anak Abraham. Keturunan siapa? Anak Abraham. Soal nomor 4. Ciri-ciri pemberitahuan Yesus, yaitu yang pertama, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua, dia memberitakan dengan damai, dengan sukacita, dan penuh kekeluargaan dan kemanusiaan. Dan yang kelima, kedekatan Yesus terhadap orang berdosa bukan berarti Yesus mendukung terhadap dosa yang dilakukan oleh mereka, tetapi berbagai tindakan Yesus yang membuat mereka bertobat. Meneladani tindakan Yesus, jelaskan 3 tindakan yang dapat dilakukan terhadap orang berdosa sehingga mereka bertobat. Tindakan yang paling pertama itu tadi saya lihat tadi sudah menjawab itu adalah kita harus menunjukkan teladan hidup yang baik. Kalau kita mengajak dia ke gereja, berarti anak-anak kita harus ikut ke gereja. Mari kita tepuk tangan. Ini tugas yang anak-anak harus selesaikan dan juga kerja di rumah. Ada berapa nomor? 5 nomor. Coba baca salah satu, baca soal nomor 1-nya. Aldo. Apa yang menjadi tugas perutusan Yesus? Iya. Ini enggak baca soal nomor 5. Bagaimana tindakan Yesus terhadap orang yang dianggap berdosa? Iya, betul. Itu tugas dikerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan kali berikutnya. Lanjut. Baik anak-anak, kita menutup pertemuan kita ini dengan doa. Dengan doa kita tutup pertemuan kita dengan doa. Saya minta ini Sira membawa kita dalam doa penutup. Berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami telah mempelajari materi tentang Yesus memanggil orang berdosa. Semoga tindakan-tindakan Yesus terhadap orang-orang yang dianggap berdosa dapat diteladani oleh kami dalam kehidupan bersama. Demi khusus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Baik, kita pulang dan kita laksanakan tugas kita seperti yang disampaikan Bapak Guru. Nah.